Oke Google, turn on the lamp. Oke Mian, lamp is on. Dan hasilnya berhasil menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat project IoT smart home, yaitu menyalakan dan menghidupkan lampu dengan asisten Google dan aplikasi Blink. Untuk caranya, mari kita lihat video sampai akhir. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada komponen utama yaitu Node MCU atau modul WiFi. Saya menggunakan tipe ESP8266. Selanjutnya ada modul relay, ada juga kabel. Saya menggunakan kabel female to female untuk menghubungkan antar pin dari Node MCU ke modul relay. Dan saya juga sudah membuat rangkaian menuju ke lampu, yaitu yang pertama ada steker, kabel, dan fittingan lampu, yang tentunya dipotong di bagian tengah yang menuju steker dan menuju ke fittingan untuk dimasukkan ke modul relay. Ada juga lampu obeng plus untuk membuka baut dan menyambungkan kabel ke modul relay. Dan yang terakhir ada kabel USB. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam membuat project IoT kali ini, kita harus mempunyai 3 aplikasi ini. Yang pertama Blink, kemudian IFTTT, dan asisten Google. Dan asisten Google biasanya sudah ada dari bawaan HP kita. Kita perlu mendownload Blink dan IFTTT di Play Store kita gratis. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Blink. Tampilan awal aplikasi Blink adalah seperti ini. Ada login, create new akun. Kita terlebih dahulu membuat akun baru karena kita baru pertama kali masuk. Artinya kita akan create new akun. Di sini ada kita disuruh untuk memasukkan email dan password kita. Oke, saya akan masukkan email saya. Lalu sign up. Setelah sign up, simpan kembali. Dan inilah tampilan dari aplikasi Blink. Selanjutnya kita akan membuat project baru, artinya kita akan masuk ke new project. Di new project kita akan memberikan nama project kita, misalkan smart home. Dan kita menggunakan ESP8266. Sudah benar, jangan diubah. Dan selanjutnya create. Dan kita akan mendapatkan auto token yang akan dikirim dari aplikasi Blink ke email kita yang sudah terdaftar. Dan sudah ada langsung masuk auto token kita. Tinggal kita cek di email kita nanti untuk dimasukkan ke coding kita di Arduino IDE. Oke. Selanjutnya kita akan membuat saklar lampu. Tekan tanda plus. Kita membuat saklar, maka kita akan pencet button. Posisikan di tengah biar mudah. Perbesar. Lalu kita tekan button. Kita masukkan saklar lampu, masukkan nama. Dan pin yang kita gunakan kali ini adalah GP2 karena saya memasukkan pin nanti di D4 di Node MCU ESP8266. Klik OK. Ganti 0 ke 1 karena 1 ke 0 dan 1 ke 0. Dan untuk mode kita ganti ke switch. Kita list on, sedangkan on kita klik off. Selanjutnya kembali
Dan saklar lampu sudah jadi. Selanjutnya kita akan masuk mengcoding dengan laptop kita. Ya, selanjutnya kita akan mengcoding atau memprogram yang akan dimasukkan ke node MCU ESP8266. Di sini kita pertama-tama akan mendownload board ESP8266 dan library dari Blink. Caranya kita ke file, kita preference, dan masukkan link seperti di bawah ini. Link ini sudah ada di web resmi dari Arduino IDE. Setelah masukkan link seperti ini, kita klik OK. Kita klik Tools. Dan di sini saya sudah mendownloadnya board node MCU. Kalau belum, ikuti langkah saya, yaitu pertama kita klik board, lalu ke board manager. Di board manager kita tinggal masukkan ESP8266. Di sini saya sudah menginstalnya. Jika belum install, tinggal klik install dan pilih versi atau select version. Dan di sini saya sudah menginstal di versi terbaru, yaitu 3.0.0. Setelah menginstal board, kita pindah ke Sketch untuk mendownload library dari Blink. Selanjutnya untuk mendownload library dari Blink, kita masuk ke Sketch, lalu include library, manage libraries. Kita tunggu sebentar. Caranya sama seperti mendownload board ESP8266. Ini kita di filter your search, kita ketikkan Blink. Sebentar, lagi proses. Belum bisa diklik. Nah, selanjutnya kita klik Blink, BLYNK. Sebentar. Laptop saya lumayan lag. Nanti kita akan masukkan tekan Blink. Setelah kita mengetik Blink, seperti biasa, bagi yang belum install tinggal klik install. Saya sudah menginstalnya di versi terbaru, yaitu 1.0.0. Terdapat banyak versi, tinggal memilih. Setelah menginstal board ESP8266 dan library dari Blink, selanjutnya kita akan membuat program atau coding yang akan dimasukkan ke node MCU. Kita tinggal masuk ke file, lalu examples, kita cari Blink. Kita sudah mendownloadnya dan berada di bawah sendiri. Kita klik Blink, lalu ke board WiFi, setelah itu ke node MCU. Nah, tampilannya seperti ini programnya. Nanti kita disuruh untuk mengganti atau auto token. Kita di sini akan menggantinya. Jangan diubah yang lainnya, cuma mengganti auto token, SSID WiFi kita, nama WiFi kita, dan password WiFi kita. Yang pertama adalah auto token. Auto tokennya kita sudah buat di awal video pada saat kita mendaftar aplikasi Blink dan membuat project. Kita tinggal masuk ke email kita. Nah, ini auto token kita yang sudah kita buat di aplikasi Blink yang sudah dikirimkan oleh Blink, tinggal copy saja. Lalu kita kembali ke Arduino IDE dan kita pastekan di sini di auto token. Paste. Setelah mengubah auto token, kita tinggal mengubah SSID atau nama WiFi kita yang akan digunakan untuk sinyal node MCU. Saya menggunakan WiFi HP. Setelah itu kita masukkan password. Password ini adalah password WiFi kita. Setelah sekiranya sudah benar, upload file dengan mengupload anak panah pojok kiri sebelah tanda checklist. Kita tinggal upload
kita tunggu uploadan sampai selesai. Biasanya membutuhkan waktu 1-5 menit. Kita tunggu saja. Ya, uploadan sedang berpastikan ESID atau nama wajib kita sudah benar, hurufnya besar kecilnya juga harus betul, dan password juga. Jika salah, nanti program pun salah yang masuk ke Node.mcu. Jadi perintah kita untuk mematikan dan menyalakan lampu tidak akan berhasil atau tidak akan direspon. Ya, uploadan sudah menunjukkan angka persen. Tunggu sampai uploadan selesai. Dan uploadan akhirnya selesai dan uploading. Selanjutnya kita akan menuju aplikasi IFTTT di HP Android kita untuk menghubungkan perintah kita dengan asisten Google untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Selanjutnya, setelah kita mengcoding dan memberi program kepada Node.mcu, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi IFTTT untuk menyambungkan ke Google Assistant. Masuk, dan saya sudah mendaftar. Mendaftarnya sama seperti aplikasi Blink, hanya masukkan email dan sandi. Tampilan awal aplikasinya adalah seperti ini. Selanjutnya kita membuat program baru, dan kita jika if this, jika kita tambahkan add, cari Google Assistant. Masukkan atau ketik say a simple phrase, dan kita akan memasukkan beberapa kata. Yang pertama adalah what do you want to say, artinya apakah yang akan kamu katakan. Jika kita akan mengatakan ke Google Assistant atau kita memerintahkannya, kita akan ketik turn on the lamp. Dan opsional ya, yang lain juga kita perlu turn on the lamp 1 misalkan ya. Dan lanjut kita respon dari asisten Google. Misalkan saya ketik oke Mian, lamp is on, dan bahasa yang kita masukkan di sini adalah bahasa Inggris karena pilihannya yang mudah adalah bahasa Inggris. Lalu ketik continue. Lalu kita kita add, kita ketik webhooks, lalu kita klik webhooks, make a web request. Ya, di sini kita akan memasukkan URL. Ketik http masukkan alamat address dari aplikasi Blink. Di sini saya mencarinya di web 188.166.206.43 garis miring. Masukkan kode autentik yang sudah dikirim di aplikasi Blink tadi. Kita kembali ke email. Kode autentik kita salin. Kita kembali ke aplikasi IFTTT. Kita tempelkan, lalu garis miring kembali, kita ketik update garis miring, dan masukkan pin yang dimasukkan ke Node.mcu. Saya memasukkan ke pin D4. Lalu jangan lupa salin agar kita nanti mudah buat membuat program selanjutnya. Untuk off kita salin, metodenya kita ganti ke boot,
dan content type kita ganti ke application JSON, dan body kita program pertama kita nyalakan on, jadi kita masukkan angka 1. Continue dan receive notification when this runs, dan nyalakan notifikasi jika kita menjalankan perintahnya. Ya, nyalakan saja lalu tekan finish. Lalu kembali, dan ini kan program jika lampu ingin menyalakan lampu, kita buat satu program lagi untuk mematikan lampu. Sama seperti tadi, kita masuk ke Google Assistant. Saya simple phrase dan kita katakan turn off lamp. Opsional, turn off the lamp 1. Dan respon dari Google, misalkan saya sama seperti tadi, oke Mian, cuma diganti lamp is off. Pilih bahasa sama kayak tadi, bahasa Inggris, dan masukkan kembali ke webhook yang seperti tadi. Sama seperti make a web request, URL-nya kita sudah salin di awal, gak ada perubahan. Metodenya juga sama, put, dan content type application JSON. Dan bodinya kita kan ini kan off, jadi yang kita masukkan dari Blink tadi yang pertama on 1, sedangkan off kita ganti ke angka 0. Continue, lanjut, sama seperti tadi, notifikasi diterima, nyalakan, ketik saja terima, lalu finish. Kembali, dan program sudah dibuat. Jika kita menyalakan dan mematikan lampu dan Google Assistant, maka Google Assistant akan merespon dan lampu akan menyala. Dan yang terakhir adalah kita lanjut ke prakteknya. Ya, selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya dengan cara di mode relay terdapat beberapa pin, yaitu ground, in 1, in 2, dan VCC. Kita di sini hanya menggunakan in 1 karena menggunakan satu lampu. Di sini terdapat ada ground. Ground akan dimasukkan ke ground juga. Di 0 MCU, ground akan menuk ground. Sedangkan in 1 akan dimasukkan ke D4. Di sini D4. Karena di awal kita masuk ke aplikasi Blink, kita mengatur saklar di G2. G2 sama dengan D4 pada ESP8266. Dan yang terakhir adalah VCC, kita akan masukkan pin ke sumber tegangan 3 volt. Sedangkan di in 2 kita tidak memasukkan apa-apa karena tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan satu lampu. Ya, tinggal rangkai saja. Ground ke ground, ground ke ground, in 1 ke D4. Dan yang terakhir adalah VCC ke sumber tegangan 3 volt.
Untuk langkah selanjutnya adalah menghubungkan kabel yang menuju dari fittingan lampu dan steker ke modul relay. Kita menggunakan in 1 atau modul relay yang pertama yang sebelah kiri. Kita masukkan saja. Kita kencangkan dengan obeng dan masukkan yang menuju ke steker ke modul relay juga satu. Perlu dipahami, untuk pemasangan yang terutama untuk fittingan, kita harus di bagian tengah seperti tadi ini contohnya, dan untuk yang menuju steker kita di bagian kanannya, jangan di bagian kiri, karena jika kita menyambungkan kabel dari tengah ke kiri maka lampu otomatis akan menyala, tidak dapat diatur modul relay. Jadi kita menuju ke fittingan, kita memasangnya di tengah, di pin tengah, kabel tengah yang ada bautnya. Dan yang menuju steker kita memasangnya di samping kanannya, jangan di samping kirinya. Jika di samping kiri maka lampu akan otomatis menyala, tidak diatur oleh modul relay. Ya, rangkaian sudah jadi. Ya, selanjutnya adalah menghubungkan kabel USB ke noda MCU sebagai sumber tegangan. Jika kabel USB dicolokkan maka otomatis noda MCU dan modul relay akan berkedip, artinya akan aktif. Dapat dilihat, nah berkedip. Saya colokkan ulang, nah berkedip, artinya noda MCU dan modul relay siap digunakan. Dan yang terakhir adalah mencolokkan steker dari lampu ke sumber tegangan. Ya, selanjutnya saya akan mengambil HP terlebih dahulu untuk menguji coba dari Google Assistant dan aplikasi Blink. Saya sudah menyiapkan HP dan sekarang kita akan mempraktekkan project IoT kita. Pertama kita akan menghidupkan dan mematikan lampu dengan aplikasi Blink yang telah kita buat pada awal video yang telah kita atur. Kita masuk aplikasi Blink dan kita sudah buat saklar lampu pada awal video, tinggal kita uji coba. Kita tekan on, lampu menyala, jadi itu berhasil, menandakan berhasil. Dan dapat dilihat juga modul relay juga menyala dan indikator merah, dan noda MCU juga menyala dan indikator biru. Kita coba matikan, off, berhasil, on, berhasil, off, berhasil, on, off, on, off. Dan alhamdulillah project IoT kita menghidupkan dan mematikan lampu dengan aplikasi Blink sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba menghidupkan dan mematikan lampu dengan perintah Google Assistant. Ya, selanjutnya kita akan mencoba menyalakan dan mematikan lampu dengan perintah Google Assistant. Kita masuk ke Google Assistant. Oke Google, turn on the lamp. Oke Mian, lamp is on. Dan hasilnya berhasil menyala. Terlihat juga indikator dari modul relay terlihat warna merah, dan indikator dari noda MCU berwarna biru, menyala, artinya aktif. Dan coba kita untuk mematikan lampu dengan asisten Google. Kita coba turn off the lamp. Oke Mian, lamp is off. Dan hasilnya pun berhasil, lampu berhasil mati dengan asisten Google. Coba kita lagi untuk memerintahkan asisten Google. Coba sekali lagi. Oke Google, turn on the lamp. Oke Mian, lamp is on. Berhasil. Coba kita matikan. Turn off the lamp. Oke Mian, lamp is off. Dan hasilnya berhasil. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan ilmu yang didapatkan juga bermanfaat dan dapat dicontoh dengan baik jika ingin membuatnya.
project IoT dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.